يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pertama yang kita muliakan guru kita, orang tua kita, Abah Kiai Haji Thohir Nawawi, semoga senantiasa dalam lindungan ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan jiwanya, raganya, jasmaninya disehatkan, dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi ridhahu wa fi himayatihi wa hifdhihi wa riayatihi. Ibunda Hajah Masukiyah, Hajah Hasanah, dan semoga senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala fi kanafihi wa hifdhihi. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis Senin, insyaallah kita sambung kajian kita bertafsir ya, tafsir. Salah bawa enggak, Bu? Kalau salah bawa romannya kitab tafsir ya. Allah. Ngajinya bulan Agustus, sekarang Januari ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Iya, lupa kali udah ngajinya. Halaman 42. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Di akhirat wa amilus solihat, bukan hanya beriman tapi juga mengamalkan amal-amal soleh. Apa kabar gembiranya? Annalahum jannat, bahwa mereka mendapatkan, memiliki surga-surga. Itu bukan jannah tapi jannat, jamak. Sudah pun dijamak, dinakirohkan, jannat. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawah surga-surga itu, al-anhar, apa, sungai-sungai. Jadi bangunan-bangunan surga bawahnya adalah sungai-sungai. Kullama ruziqu minha, ketika mereka diberi rizki diberi rizki dari surga itu,
min samaratir rizqa, rizkinya berupa buah-buah, ya, sebagai rizkinya. Qalu, ketika mereka telah mendapatkan rizki buah-buah di surga, mereka berkata, apa? Hadzal ladzi ruzikna min qabl, ini yang telah kita dulu diberi rizki ini juga oleh Allah sebelumnya. Tafsiran umum yang lebih dekat dengan akal umum adalah buah-buah di dunia. Begitu mendapat buah-buah di surga, nah, kita juga di dunia dulu pernah dapat rezeki-rezeki seperti ini, apel, anggur, ya, nggak tahu duren ada apa enggak itu. Ya, soalnya Qurannya diturunin di Arabnya nggak ada duren, yang ada duren, salak, apalagi buah naga. Ya. Adanya ini doang. Makanya kalau nyebutin surga di kitab-kitab ulama Arab dulu, anggur sama apel doang, ya. Anggur, apel, ya. Apa yang ada di pisang, apa yang ada di dunia ya ada di akhirat semua, ya. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan, ya, rezeki itu mutasyabiha, yang serupa. Bukan hanya, ya, mereka mendapatkan apa yang mereka anggap dulu di dunia dapat, tetapi juga diberi apa namanya rezeki-rezeki lain yang serupa. Walahum fiha azwaj, nah, mereka juga mendapatkan di dalam surga itu surga-surga itu azwaj, pasangan-pasangan bidadari, ya, mutahharah, yang masih suci, ya, semuanya suci, ya, suci semuanya, bukan hanya kegadisannya tetapi suci, ya. Air liurnya nggak bau, ya. Iya bau, emang bidadari di dunia emang nggak bau. Itu kayak bangun tidur kayak dicium baik, padahal bau. Orang demen pas udah nggak demen bang enggak, lu sikat gigi sono katanya gitu, ya, udah nenek-nenek katanya gitu. Lagi masih pengantin baru mah nggak sikat gigi kayak bagianin bahaya. Wahum fiha, dan mereka di dalam surga itu khalidun, abadi. Inna Allah la yastahi ayyadriba masalam ma, Allah tidak malu-malu untuk membuat satu contoh tertentu. Ba'udatan, apa ba'udah itu? Nyamuk, ya, nyamuk apa lalat? Nyamuk, ya. Fama fauqaha, yang lebih kecil dari itu. Artinya ba'udah ini adalah satu binatang yang kecil, ya, lalat atau nyamuk. Wa ma fauqaha, dan yang lebih kecil daripada, karena ini contohnya contoh kecil, jadi fauqaha kecilnya, bukan fauqaha di atas gedenya, tidak, ya, siaknya adalah Allah tidak malu-malu membuat satu contoh tertentu, seekor lalat dan yang lebih kecil dari itu. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, orang-orang yang beriman mereka mengetahui bahwasanya contoh lalat itu hak dari Tuhannya, ya, nyamuk, ya, contoh nyamuk itu, ya, hak dari Tuhannya. Wa ammal ladzina kafaru, sedangkan, ya, adapun orang-orang yang kafir, fayaqulun, mereka malah berkata, di sini perkataannya berupa pengingkaran. Maza aradallahu bihadza masala, apa yang Allah inginkan daripada contoh ini, ya.
Yudhillu bihi katsira, dengan sebab nyamuk menyesatkan banyak orang. Wa yahdi bihi, dan dengan sebab nyamuk ya, memberikan hidayah kepada banyak orang. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah ya, dengan sebab lalat itu ya, yang menyesatkan hanyalah mereka orang-orang yang fasik. Kalau asbab nuzulnya adalah bahwa ya, orang-orang kafir tidak percaya kepada kenabian Rasulullah SAW dan wahyu yang Nabi terima. Salah satu serangan argumen orang kafir bahwa Nabi bukan, bahwa Rasulullah, bahwa Sidna Muhammad bukan Rasul dan tidak menerima wahyu, dia mengatakan, masa sih Tuhan segala nyebut-nyebut nyamuk ya, nggak elit banget, kenapa nggak nyebut gajah gitu, sereman, harimau, masa wahyu ada nyamuk gitu. Maka dijawab, Allah tidak maklum untuk membuat satu perumpamaan meskipun seekor nyamuk dan yang lebih kecil lagi. Ini gara-gara nyamuk banyak orang yang jadi kafir ya, dan gara-gara nyamuk juga banyak orang yang mendapatkan hidayah. Namun orang yang sesat disebabkan contoh nyamuk ini hanyalah orang-orang yang fasik. Itu makna umum dan tafsir umum serta ya asbab nuzul daripada ayat innallaha la yastahyi ayadriba masalan ma ba'udah ya. Adapun kitab ini tafsirnya adalah tafsir isyari ya. Artinya mengambil hikmah dari makna itu, dia mencoba untuk menjelaskan makna lain ya. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Beriman kepada apa? Ini tafsiran Sidi Al-Imam Ibn Arabi qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bisani', berikanlah kabar gembira kepada orang yang percaya kepada pencipta ya, percaya kepada pencipta. Wa amilu, dan mereka beramal amal soleh. Amal soleh adalah amal ma yuslihuhum lil jannah, amal yang membuat mereka patut ya, untuk surga, amal yang cocok untuk surga. Amal itu kan harakatun hadibah ya. Amal itu istilah agama, meskipun amal bahasa Arab maknanya kerja, tetapi ketika dipakai oleh Al-Quran dan hadis, oleh agama, maka ini makna istilah. Amal adalah harakatun hadibah, atau katakan dalam akar makna bahasa demikian, fi'il kerja, amal kerja ya. Harakah kerja, sama-sama gerak. Amal, fi'il, harakah ya, adalah harakah, gerak. Maka boleh dikatakan amal adalah harakatun hadifah ya. Kalau fi'il harakah mahdoh ya, orang gerak aja fi'il, tetapi kalau amal gerakan yang bertujuan ya, gerakan yang bertujuan. Dikatakan soleh, soleh itu adalah al-muqayyad bisyariah ya. Jadi amal di Al-Quran disebut ada dua, ada amal soleh, ada amal su. Ada amal yang baik, soleh, ada amal yang su, sebaliknya dari amal soleh. Jadi amal soleh adalah amal yang terikat dengan syariat, itu amal soleh. Jadi kalau kita melakukan sesuatu mengikuti dalil Al-Quran dan hadis, itu disebut soleh. Jika melanggar maka su ya. Jika melanggar maka itu amal buruk. Nah, amal soleh ini untuk apa? Linaili ridallah, untuk mendapat ridho Allah.
Itu. Nah, untuk mendapat ridho Allah ini, amalnya yang udah sesuai dengan syariat mesti ikhlas, mesti khusyuk, baru dapat ridho Allah. Kalau enggak. Ya, kita udah beramal, udah sesuai dengan syariat, tapi tidak ikhlas, tidak ada ridho. Lebih jauh dari itu, kalau kita nggak bisa ikhlas, berarti Allah belum ridho. Gitu aja singkatnya. Ya, kok kita nggak ikhlas ya, berarti Allah belum ridho. Dapat pahala mah dapat baik. Asal ngegerakin badan dia dapat. Ya, kita datang ke tempat ngaji ini, ya Allah, ya, udah jangan dihitung pahalanya berapa langkah. Maka yang rumahnya dekat pengajian, jalannya muter katanya tuh. Ya, pahalanya banyak. Ya, pas yang dekat ketinggalan datangnya ya. Bimuqtada'il ilmihim bitauhidil af'al. Amal yang patut untuk mendapatkan surga itu amal ya, yang bimuqtada ya, ilmihim, yang sesuai dengan tuntutan ilmu mereka dengan tauhid al-af'al. Kita udah bicara tauhid af'al itu. Ya. Apa tauhid af'al? Kita meyakini bahwa apa yang kita lihat dengan mata, gerak-gerik makhluk ini, itu hakikatnya adalah perbuatan Allah. Tsunami, siapa yang melakukan? Fa'ilnya siapa? Allah. Gitu. Bahkan lebih jauh dari itu, kita beramal pun, kita nih beramal soleh nih, ya, kita Allah takdirkan dapat beramal soleh. Allah takdirkan pergi ngaji, Allah takdirkan pergi sholat, Allah takdirkan berbuat amal soleh apa saja, itu hidayah Allah. Itu adalah Allah hakikatnya yang melakukannya. Maka kita tidak dapat mengakui bahwa ini amal soleh kita. Kudunya kita bersyukur kepada Allah, kita dihormati oleh Allah untuk bisa beramal soleh. Ini namanya tauhid fi'il. Belum lebih tinggi lagi tauhid sifat. Istilah ini hanya ingin menjelaskan tentang kedalaman tauhid. Karena di dalam bidang lain, ulama fikih misalnya, ulama hadis, dia bukan concernnya menjelaskan tentang detail seperti ini. Dia hanya zahir-zahir perbuatan. Tapi ulama sufi punya istilah sendiri untuk menyatakan kualitas amal itu. Kita dimuliakan oleh Allah, ditakdirkan untuk beramal soleh. Ya Allah, ya. Apalagi kalau sudah tauhidnya tauhid sifat. Yang terakhir paling tinggi tauhiduz zat. Itu istilah saja. Jadi jangan pening dengan istilah apa itu tauhid. Karena banyak saudara-saudara kita yang sebelah sana mengingkari ini enggak ada dalilnya dari Allah. Ya. Ya. Kalau sudah tauhiduz zat, itu apa namanya? Melihat, bukan hanya melihat perbuatan, melihat wujud saja. Ya. Dengan segala gerak dan sifatnya itu sudah yang dia lihat, yang dia tatap adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai contohnya begini dah. Sebuah PT ngutus orang ke kita, kita nerima nih sebagai perusahaan lain misalnya. Datang orang itu, dia akan berkata kepada kita nih, saya adalah PT anu. Lah emang dia PT itu? Yang disebut zatnya tuh PT. Ya, saya adalah PT, dan kita juga memperlakukan orang ini memperlakukan PT.
Kalau memperlakukan dia mah lah anak tukang nasi uduk gitu. Dia mah pekerja yang diutus oleh direktur saya PT. Nah begitu juga kita melihat orang ini Allah, itu maksudnya. Ya. Nah ini tentang tauhid, tauhid sifat, tauhid fiil, tauhid sifat, tauhid zat. Kita dapat melakukan saja, melakukan meskipun nggak ikhlas, itu namanya tauhid fiil. Kalau ikhlas tauhid sifat. Kalau tauhid zat mah dia sendiri udah nggak ngerasa berbuat, fana. Itu yang dimaksud. Cara ulama sufi menjelaskan kedalaman iman dan tauhid seseorang. Ya. Nah orang beramal soleh, amal yang patut untuk surga. Patut surga ini adalah amal yang sesuai dengan syariah. Apa saja yang kita lakukan, kalau kita melakukannya perintah Al-Quran dan hadis, itu ada pahalanya. Orang kalau baik banget, kita cuman ngebantu bentaran kayak dikasih upah baik ya. Orang kalau memang karim, apa karim itu? Dermawan banget. Ya. Ngebantuin ada upahnya, ngebantuin ada upahnya. Allah Maha Karim. Baru niat aja kata Nabi udah dikasih pahala, Pak. Saya niat, saya kalau punya duit ya, 10 miliar saya kasih buat masjid semua. Niat aja Pak dapat pahala. Tahu kapan punya duit apa 10 miliar? Niat pas dapat lupa meniat ya. Tahu tuh kalau udah dapat bener tuh pahalanya dihapus apa kagak tuh niat gitu. Ya. Artinya rahmat Allah itu kepada umat Rasulullah begitu besar ya, tidak terbatas. Ya, Nabi menyebutnya ham. Ham itu Pak, kalau niat mah dalam istilah syariatnya udah berbuat. Ham itu mundur lagi ke belakang baru angen-angen. Ya kayak tadi tuh. Lah kita sampai duit 10 miliar kan angen-angen Pak. Pak kalau punya duit 10 miliar mah supaya macet ini cepat gua kasih semua. Lah itu kan angen-angen. Dagang seharian cuma dapat 5.000 sampai 10 miliar gitu. Pastinya kan angen-angen itu. Itu aja udah dapat pahala. Ya. Nah ini gerak saja apa yang ada di tubuh kita untuk mengikuti syariat itu udah ada pahalanya. Itu udah patut untuk surga, ada surganya. Nah makanya amal soleh yang untuk surga ini sesuai dengan tuntutan tauhid fi'il, pengetahuannya kepada tauhid fi'il. Apa tauhid fi'il? Bahwa Allah lah yang melakukannya. Pak, tauhid fi'il itu udah tinggi sebetulnya. Kita makanya tauhid fi'il ge ora. Tauhid-tauhidan. Makanya kalau kiai dulu mengatakan salat-salatan, puasa-puasaan, udah benar, iya benar. Tauhid-tauhidan. Tapi itu juga ada pahala karena itu sesuai dengan syariah. Nah, ini mah udah kita tauhid-tauhidan, amalnya nggak sesuai dengan syariah. Bid'ah jadinya. Kayak ngaji ngomong baik itu bid'ah. Maulid acaranya makan doang itu bid'ah tuh. Iya. Pahala kagak dosa gitu. Iya nggak dosa, tapi nggak ada pahalanya. Ya. Kita jangan ngomong nggak dosa kayak orang main remi kan kita nggak pakai duit. Kan yang pakai duit mah yang apa namanya judi ya, apa namanya taruhan ya. Kan itu yang dosa mah itu. Ini mah nggak main duit. Kan nggak dosa ya, tapi nggak ada pahalanya. Ngapain beramal nggak ada pahalanya Pak? Nyampein. Kayak makan nggak ada gizinya, banyak. Emang nggak penyakit, tapi kalau kebanyakan mah penyakit juga. Jadi kita jangan merasa yang penting kan nggak dosa, bukan. Yang penting amal kita sesuai dengan syariat, biar dikit ada pahalanya. Makanya apa baik nanya, amanya tahu ilmunya. Supaya apa yang kita lakukan ada pahalanya.
anna lahum muradatuhum wa mustahayatuhum fawqa ma tasawwaru wa tamannau, bahwa mereka mendapatkan keinginan serta syahwatnya yang diinginkannya. Mustahayatihim itu syahwatnya lebih dari apa yang mereka bayangkan, khayalkan. Di surga tuh dari amal yang soleh, amal yang sesuai dengan syariah, ya, amal soleh, amal yang patut mendapat pahala surga, amal yang sesuai dengan tuntutan tauhid fi'ilnya, itu mendapatkan apa yang dia inginin, apa yang dia syahwatin, apa yang dia kehendaki, lebih dari apa yang dihayalkan. Di surga itu, ya, meskipun kita berbuat dikit, balasannya Allahu Akbar. Kita makan anggur di sini jarang yang manis. Apal kayak orang ada yang manis. Kalau ada yang manis juga habis makan hilang udah manisnya. Di surga mabuk makan apel ya, itu manisnya lengket di lidah, nggak hilang-hilang. Makan lagi yang lain, rasa lagi nggak hilang, nggak nutup buah yang pertama, enggak. Terus dalam kenikmatan yang melimpah-limpah, yang abadi. Itu dari mana? Wa fiha khalidun, semuanya abadi. Ya. Di dunia mah bini ntar jelek, laki kayak yang kelihatannya mancung ntar pesek, apalagi udah giginya nggak ada mah, ya, turun semua. Makanya itu yang ada nenek-nenek, kata Nabi, minta didoain masuk surga. Kata Nabi, di surga mah nggak ada nenek-nenek, nangis nenek-nenek itu. Ya, begitu ngedenger dibilangin sama bininya Nabi, oh nenek-nenek diapain nangis baik, lah emang apa? Lah orang katanya dia nggak masuk surga. Disamperin sama Nabi, bukan begitu nek, di surga nggak nenek-nenek, nanti muda lagi, ya, girang terus. Ya salah pahamnya ya. Iya. Bagian di sini mah kita ompong kayak ntar di surga, kalau masuk surga ya. Ya Allah. Maka yakinin apa yang kita lakukan itu adalah Allah yang melakukannya, itu saja. Mahal tuh Pak. At-tankirul jannatu, kata jannat dinakirahkan. Jannat banyak berarti surganya, ya Allah, macem-macem. Jannah itu sebetulnya dalam bahasa Arab kebun ya. Di Mesir itu ada perkebunan kecil disebut Junainah. Junainah itu kebun kecil, taman kecil, Junainah. Tapi orang Arab dengan lahjatnya Jenenah katanya. Ditambah Arab Mesir, Genena, hilang pisan. Ya, dibawa ke Turki, Cenena, makin hilang baik, ya, ke bawah lahjat. Wal jannatul jariyatu min tahtiha al anharu abha wa atyab ma yakunu min maqamin. Surga-surga yang mengalir di bawahnya surga-surga itu apa? Sungai-sungai itu lebih megah dan lebih enak, lebih mengenakkan, ya, dari apa, dari makom apapun, dari kedudukan tempat apapun, ya, di dunia ini. Orang mau kayak jadi presiden, kayak orang mau jadi apa baik dah, ya, surga-surga yang mengalir di sana itu udah jauh lebih megah dan lebih mengenakkan. Di mana kita pergi ke enak, nggak enak. Ya. Ke negara panas kagak enak Pak, panas banget. Ke negara dingin banget. Ke negara kita ngelekep baik kan, coba. Iya. Ya. Ada ke negara yang kita ngejauhin kipas, ada ke negara kita kudu ada AC baik, ya. Ada ke negara kayak negara kita ada AC kedinginan, nggak ada AC kepanasan. Ya Allah, nggak ada kecuali di surga. Maka nasihat para aulia itu katanya, Bu, kita nggak boleh
nggak boleh nggak capek, nggak boleh ngeluh capek. Sebelum kaki kita masuk ke pintu surga, baru hilang capeknya tuh. Gua ada capek pisan di sana tuh. Tapi kalau di dunianya nggak mau capek, nanti di akhiratnya capek. Ya. Maka jangan ngeluh kalau capek. Ini mengeluh bae sama laki. Lu mah enak bae bang, ngedublong bae lo, gua yang surga mulai itu bu. Ya Allah, ibu-ibu ini. Kalau diomongin mah jadi hilang pahalanya bu. Iya. Bagian buat celengan di surga jangan diomong. Lah ini mah abang-abang. Ya emang bini mulu yang ngerjain ya. Pegel katanya Pak ngeliatnya. Ngedublong baik laki. Kayak orang ada pikirannya ya. Kalau dibilangin marahan dia. Nah itulah makanya apa? Makanya apa doa? Ya, doa orang berkeluarga itu, doa orang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa artinya itu? Rabbana hablana anugerahkan kami ya, min azwajina wa dzurriyyatina, dari istri dan keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyenangkan hati. Bini romannya nggak marah-marah bae, seneng gitu. Laki ge kagak ngeselin ngelihatnya. Iya. Kalau ngeselin itu nggak jadi qurra'ain. Bini ngomel bae itu nggak jadi qurra'ain, Pak. Kagak. Bukan hanya sampai di situ, waj'alna, jadikanlah kami nih suaminya, lil muttaqina, pertamanya waj'alna imama lil muttaqin. Kenapa didahului lil muttaqinnya itu? Ini satu anjuran agar suami istri berlomba-lomba untuk melakukan ketakwaan, agar kedua belah pihak menjadi contoh satu sama lain yang baik. Waj'alna lil muttaqina imama itu, jadikanlah kami teladan dalam perlombaan apa bahasa itunya kalau perlombaan itu kompetisi. Jadikanlah kami contoh dalam kompetisi ini bagi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Kita kan dalam melakukan keluarga itu semua perbuatan takwa. Jadi jadilah istri yang terbaik bagi suami, jadilah suami yang terbaik bagi istri. Waja'alna imaman lil muttaqin. Gitu. Jadi jangan nungguin lakinya begini, kalau lakinya nggak begini misalnya, bukan begitu. Jadi kayak udah bini yang baik, ntar kayak baik laki, sebaliknya begitu Pak. Kita jangan bini gua kalau kayak ustazah makali tahu bini ustazah ge. Iya, gini kan yang kagak mau dipoligami mah ustazah melulu. Genengan itu gitu. Ustazah mah ceramahnya begini, poligami itu adalah disyariatkan oleh Allah, boleh, tetapi jangan laki saya, begitu. Nggak boleh diingkari karena itu adalah sunatullah, tapi jangan laki saya. Karena dia pinter, ustazah mah jadi ngomongnya begitu. Artinya masing-masing berbuat untuk amal kita di surga. Jangan minta orang lain. Jangan. Tapi kalau kita benar, orang lain ngikutin. Katanya kan dakwah yang paling cepat dakwah bil hal. Kalau hal kita tidak ada, nggak bisa ngajak orang. Nggak bisa. Jangankan orang jauh, laki, bini, anak nggak bisa ngajak Pak. Belum lagi persoalan dunia sekarang rusak. Mungkin lakinya soleh, bininya enggak. Mungkin lakinya soleh, anaknya enggak, kena lingkungan. Itu lagi satu godaan. Nah tinggal yang kuat mana? Kuatan didikan dalam rumah atau kuatan kerusakan di luar rumah? Kalau dua-duanya kendor-kendor baik mah hancur. Ya, meskipun punya ilmu, meskipun beramal. Nah karena amal yang kita lakukan
Ya, itu kita sedang bikin surga kita. Itulah ma yuslihuhum lil jannati bi muqtada ilmihim bi tauhidil afal. Wa aladzu wa ahla ma yakunu min maramin li ahli dunya. Surga-surga itu lebih lezat, lebih manis. Ya. Tujuan apapun bagi ahli dunia. Maram adalah matlab, tujuan. Ya, maram dari kata Roma yang dilemparkan, artinya yang dituju. Maram adalah tujuan yang diinginkan. Ya. Kita kan pengen hidup ini lazis, enak, manis, di surga dapat. Lebih dari itu. Fahiya linufusihim min jinsi jannatid dunya, itu surga untuk jasmani. Maka surga untuk jiwa mereka sama jenisnya dengan surga dunia. Jika di dunianya ada ridho, ada nyaman, ada tentram, di surga ada kenyamanan dan ketentraman yang jauh lebih dari itu. Para aulia ngomongnya begini, nahnu fil jannati qoblal jannati. Mereka mengaku, saya mah di dunia udah surga. Ini kita sering surga ditafsirkannya omongan wali ini, wali mah kalau ngomong apa baik ada. Bukan itu Pak, Bu. Lah kalau enggak mah enggak. Dan dia juga enggak pengen baik lah. Kalau main pengen baik mah sirkus namanya itu mah. Ya. Surga padahal yang dimaksud nahnu fil jannati qoblal jannah, kami sudah di surga. Sebelum di surga, makna yang mereka maksud sebenarnya lebih daripada ketentraman hati, enggak terusik oleh apa baik. Kita mah dengar omongan gak enak aja ratap, melihat sesuatu ya yang menyakiti kita langsung timbul. Mereka enggak terganggu oleh itu. Tenang. Kenapa? Karena dia melihat bahwa itu af'alullah, perbuatan tentrem, nggak ada yang ngusik dia. Itu namanya surga. Itu yang dikatakan qalbul arifina khalidun, jiwa orang arif itu abadi. Arti abadi nggak terusik ya. Ini mah bapak timang bini ngomel kayak udah rungsep wae romannya. Tenang Pak. Iya, ada satu cerita wali dan dia nggak tahu kalau dia wali. Di rumahnya diomelin bae Pak sama bini, enggak kali malam enggak, bangun tidur langsung ngomel. Dari pagi sampai tidur ngomel bae, itu udah nggak sanggup. Gua katanya diomelin mulu sama bini, gua pergi dah. Kemana perginya? Ke guha untuk tapa, untuk khalwah. Udahlah gua khalwah dah, gua nyuciin diri jauh dari bini daripada diomelin bae. Tuh, pergi dia tapa. Begitu tapak di situ ketemu orang-orang yang lagi khalwah sama dia. Lah, ditanya, "Mau ngapain lo?" "Ya, saya juga sama mau khalwah kayak ente." "Emang apa khalwah?" "Di rumah domelin bini mulu," katanya gitu. "Oh, iya dah kalau gitu mah." Lah, terus tanya, "Kamu ngapain?" "Saya juga khalwah." "Terus bagaimana nih mintanya?" "Saya juga bertawasul dengan seorang wali dari guru saya. Tawasulnya sama guru ini nih. Dia tawasul, siapa namanya? Si Fulan." Nggak tahu dia Pak. Itu wali, nggak tahu kalau dia wali. Lah dia kaget, lah kok Fulan bin Fulan, lo kok gua itu. Lah saya kalau mohon apa-apa tinggal tawasul aja sama wali langsung Allah kabulin. Siapa sih nama walinya? Fulan bin Fulan. Waduh, saya. Akhirnya menanya, emang ngapa dia itu kok jadi wali? Kata guru saya mah dia domelin bini mulu. Langsung dia pulang Bu, kagak khalwah. Wet, kalau gitu mah bini gua yang bikin gua wali, pulang. Tuh Pak, makanya jangan purik bae diomelin bini. Nanti jadi wali, omelin aja udah Bu, jangan takut. Kalau pengen punya laki wali mah. Cuman laki yang jadi wali mah Pak, kalau ibu kalau diomelin kagak pernah marah, diem ya. Kayak blow on gitu, iya. Lah dia nggak jadi khalwah Pak.
Lah gue ngapain kemari-mari? Gue udah jadi wali di rumah. Yang bikin wali ada. Langsung pulang. Dari mana bang? Diomelin lagi bagian dah. Gue jadi wali udah. Nah ini satu kisah ya. Orang wali itu adalah orang-orang yang memang melihat semua perbuatan Allah. Itu maksudnya dari kisah itu. Dia nggak pernah menyalahkan siapapun. Apa yang dia lihat semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asfa'na, bahkan ada surga jasmani, ada surga rohani. Bu, ada orang rumahnya mewah, makannya enak, mobilnya megah, tapi sakit, hatinya menderita. Ada nggak bu? Ada yang rumahnya pas-pasan tapi nggak pernah sampai migran baik, nggak pernah tenang baik. Jadi ada kebahagiaan batin, ada kebahagiaan jasman. Yang paling parah zohir batin ya. Yang kaya nggak bersyukur, yang nggak punya nggak bersabar, nggak qanaah. Ini namanya penyakit zohir batin. Itu sebab ya, agama itu adalah akhlak, perlu kepada akhlak ya. Nah surga yang jannat itu bukan hanya untuk jasmani tetapi juga untuk rohani. Makanya fahiyya linufusihim min jinsi jannatid dunya wa asfa minha bihasbil ma'adil jusmani. Dan lebih jernih ya, lebih jernih dari semua itu menurut tempat kembali jasmani. Tempat jasmani kembalinya ya surganya enak, nyaman apa, dan untuk rohani juga lebih nyaman lagi. Fa innahu haqqun kama sata'lam, dan itu hak sebagaimana yang engkau nanti akan ketahui. Nah ini ayatnya, kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadza alladhi ruziqna min qabl. Ya, ketika mereka dikasih rezeki di surga dari buah-buah sebagai rezekinya, mereka bilang begini, loh ini yang dulu kita direzekiin di dunia. Tadi surganya ada jasmani, ada rohani. Nah surga jasmaninya, lah ini kayak apel ya, ini kayak anggur ya, ini kayak duren ya, gitu. Pernah dapat rezeki di dunia. Begitu juga rezeki rohani. Pak, Allah ngasih rezeki untuk tubuh kita, makanan, minuman. Allah juga ngasih rezeki untuk ruh kita. Sifat mulia, kesabaran, keridhaan, ketentraman, qanaah, sehingga dia bisa nyaman. Ya. Kenyamanan yang hakiki di dalam batin. Meskipun tubuhnya tidak di dunia ini tidak mendapatkan banyak kenyamanan, banyak kekayaan lah katakan, tetapi jika kekayaan batin itu ada, nyaman. Karena kalau dibalik ya, dunia megah, batin enggak nyaman, maka asal kenyamanan, ketentraman, kerehatan di batin. Kalau begini dia sabar, begitu dia ridha, begini dia qanaah, begitu ya, dia iffah, dia ikhlas, itu nyaman. Jika di dunia punya itu, maka dia di akhirat melihat balasannya, dia sama, ya Allah, ini yang saya terima dulu di dunia juga. Ya. Saya pernah cerita, nggak apa-apa saya ulang lagi. Rasulullah pernah nanya sama Jibril, karena Jibril kalau menghadap kepada Nabi itu dia seperti menghadap orang ngaji sama gurunya, diem gitu, nggak ketawa. Maka ditanya sama Nabi, ya Jibril, kok saya nggak pernah ngelihat ente ketawa? Ketawa ya Rasulullah, kapan sih ente ketawa? Saya cuman ketawa kalau ngelihat ada hamba Allah yang anggus-anggusan, kata bahasa kita mah, nyari ketenangan, ketentraman di dunia. Lah emang kenapa? Karena Allah tidak menciptakan ketentraman itu di dunia. Allah nggak bisa, Allah nggak ngasih ketentraman dari apapun urusan dunia ini. Meskipun kita udah punya semua, nggak dapat ketentraman. Allah nggak ngasih di dunia ini. Makanya saya ketawa, lalu ngapain nyari di situ? Ya, kita pengen punya laki yang kaya,
yang ganteng, yang gak ada bininya. Dapat yang kaya ada bininya. Apa baik? Ya. Nggak ada nyari nih orang ceger, kudunya mah nyari laki yang soleh. Karena kesannya kalau santri mah malas katanya nyari duitnya. Lah jangan santri yang soleh. Ya. Soleh itu punya ilmu, punya kerja, punya kemauan, punya itu soleh. Niatnya kita mencari yang baik, gitu. Nah maka apa kata Allah? Akhirnya Rasulullah bersabda bahwasanya Allah meletakkan kerehatan itu firridha. Innallaha wada'ar rahata firridha. Ternyata di dunia ini kalau pengen rehat, Allah simpannya, Allah kasihnya di ridho. Kalau kita ridho, dapat semua surga itu. Maka ridho itu disebut unwanul jannah, lambang surga. Fid dunya fa innaha ma'lufuhum. Karena rezeki semua itu ma'luf, kebiasaan mereka. Wa utu birrizq, dan diberi rezeki juga mutasyabiha, yang serupa. Apa yang serupa ini? Kalau tafsiran Imam Sidi Abdul bin Arabi, wali qulubihim. Ketika mereka mendapat rezeki buah-buah sebagai rezekinya, lalu berkata, ini yang pernah kami diberi rezeki sebelum ini di dunia. Begitu juga rezeki kepada batinnya. Wa utu mutasyabiha. Mutasyabiha yakni yang serupa juga diterima oleh hatinya. Yani wali qulubihim hiya maqamatuhum. Hati mereka juga punya makomat-makomat. Katawakkul masalan, seperti sifat tawakal. Ya. Wa raudati alamil qudusil lati tansha'u min kulli martabatin minha anharu ulumin tanfa'us saliki. Seperti raudhat, taman-taman alam kudus. Apa taman-taman alam kudus? Ketentraman batin karena akhlak-akhlak mulia. Itu taman, Pak. Zikir taman Allah, ingat Allah taman Allah. Kita mengaji taman Allah. Kita punya sifat ridho taman Allah, punya sifat syukur. Kita diberi rezeki oleh Allah, syukur. Itu ada kenikmatan lain selain mendapat rezekinya. Kalau enggak, masih kurang nikmatnya. Maka coba lihat orang beriman, ketika mendapat rezeki, bukan meluk-meluk rezekinya, tetapi rezekinya ditaruh, dia pegang hatinya. Alhamdulillah. Ada nikmat yang lebih dari dia daripada rezeki yang diterimanya. Coba kalau bukan orang Islam, aduh, terima kasih Tuhan, oh my God, terus my God, thank you God, thank you. Ya. Godnya ini, kita enggak, malah ya Allah. Ya. Lebih tinggi lagi imannya, ketakutan terus. Ini saya mau pakai apa ya? Ntar ditanya sama Allah, ini makin tinggi imannya tuh. Nah kalau enggak, orang-orang kepikiran. Ya. Haji mumpung dah habis bentaran. Nah ini mutasyabiha, yani wali qulubihim hiya maqamatuhum. Mana ya? Seperti tawakal dan taman-taman alam kudus yang tumbuh dari setiap martabat. Ya, dari setiap martabatnya apa? Sungai ilmu ma'rifat yang bermanfaat bagi salikin. Begini Pak, setiap akhlak, ya, setiap akhlak itu punya cahaya, atau di sini diumpamakannya punya sungai yang mengalir, ya, ke hati kita, yang membuat kita nyaman. Orang jika punya akhlak, dia berada di alam, di taman alam kudus, alam suci, yang setiap satu akhlak akan mengalirkan sungai makrifat. Sungai makrifat, karena anhar diumpamakan lautan makrifat, anharul ma'arif.
Jadi setiap akhlak ada marifatnya. Kita kenal Allah itu, Bu, kita kenal Allah batin kita, bukan akal. Sesuai dengan akhlak. Akhlaknya satu, kenal Allah satu. Akhlaknya dua, kenal Allah dua. Kalau umpama lampu ini dalam masjid misalnya, ini kan masjid lega. Kalau lampu satu kan terangnya segitu doang. Coba kalau lampunya 100, bagaimana terangnya? Nah seperti itu ya, makin terang, makin mengalir cahaya keterangan itu. Kalau makin terang, makin jelas melihat yang tidak dilihat oleh mata. Seperti tauhid sifat, tauhid zat. Melihat perbuatan orang, nggak ada prediksi sama orang pisan dikit ge. Kalau orang itu nyaci, itu ujian bagi kita. Coba Pak, kata Nabi begini, orang menggibah kita, orang menggibah kita, ngomongin kita jelek, ya, itu sifat buruk itu oleh Allah ditindak nanti. Apa tindakannya? Pahala dia dikasihin ke kita yang diomongin. Rugi nggak tuh? Kemudian ternyata untuk ngebayar dosanya nggak kebayar karena amalnya dikit. Diambil dosa kita untuk dia. Kalau kita paham, nah ini pemahaman ini mesti memerlukan pada tataran tauhid yang lebih tinggi lagi. Baru ya pandangannya pandangan batin itu ya. Itu sebab kalau ya kita mikir, kalau kita punya paham seperti itu, waduh, kita suratin gak, lu gibah gue ya, ntar gue kasih duit gitu. Ya kalau bisa dimainin begitu ya, tidak, tapi kan enggak. Kita sering ya, kita nih kalau berdakwah di mana-mana lalu ada orang ya yang mengingkari, kita kan malah bertanya-tanya, bingung gua ngapa sih, gua kan berdakwah berjuang, kenapa orang pada nggak suka sama gua? Lah, pakai ditanya ngapa? Ya, padahal itu semuanya pahala. Ya. Ya banyak orang mengeluhkan kepada saya berjuang di kampung anu ini, tetapi orang di situ banyak yang mitnah saya, ada yang nyihir saya, yang gibah saya. Terus, ya ngapa ya jadi begitu? Saya padahal berbuat Allah. Ya. Padahal kata mereka, idza aradallahu nashra fadilatin ataha lisana hasudin. Ketika Allah ingin mengangkat nama baik seseorang, Allah siapkan lidah-lidah yang menghasutnya. Ya. Nah, itu menaikkan derajat. Ketika kita bukan kelasnya, ribut. Itu bukan kelasnya berarti. Ya. Gagal ujiannya. Nah, itu surga tuh. Itu surga rohani. Jika di dunianya aman, nyaman karena ada rohani, nanti ketika masuk surga mendapatkan kenyamanan batin yang serupa dengan itu. Qalu kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Rezeki jasad dan rezeki rohani. Kalau enggak, ya Allah, di dunia enggak enak, di akhirat enggak enak. Ya. Nah, inilah amal soleh. Ya. Jam berapa ngaji, nggak bawa jam? Arin? 10:30. Wassamaratu hiya al-hikam wal ma'arif. Buah ini adalah hikmah-hikmah dan makrifat-makrifat. Ya. Watan fa'u illatal muta'attishin al-mustaqir Allah. Dan bukan hanya bermanfaat bagi salikin dan bermanfaat kepada illatal sebab orang yang haus dan rindu. Apa yang membuat dia muta'attis di dunia bagi tubuh, mustaq rindu bagi rohani, itu manfaat. Semua keinginan, semua kerinduan
terpenuhi. Artinya begini, para aulia itu orang yang mencintai Allah dan merindui Allah. Kapan terobati? Di akhirat. Bukan hanya mencari nikmat jasmani, istana, surga, bidadari, tetapi tuannya Allah. Itu sebab banyak syair-syair mereka, lantunan-lantunan mereka ingin bertemu kepada Allah, ingin bertemu kepada Allah. Ya. Dan itu baru terpenuhi nanti jika di akhirat. Seperti banyak para wali, dia berdoa, ya Allah, kenapa aku gelisah? Ya. Para wali itu gelisah dari Allah. Kalau kita mah gelisah dari siapa baik. Bini bikin gelisah, laki bikin gelisah ya, anak bikin gelisah, tetangga bikin gelisah, saudara bikin gelisah. Siapa yang nggak bikin gelisah? Itu pertanda hatinya tidak tentram. Ya. Mereka para aulia udah nggak ada gelisah. Ya, nggak ada yang membuat dia gelisah, tidak ada. Tetapi gelisah dari Allah, takut kepada Allah, dia dirubah. Udah enak punya hidayah, baik, ternyata dirubah, itu ketakutan. Pak, ya Bu, di dunia ini Allah yang punya kehendak. Allah nggak suka pada satu kaum, ya, dimaksiatin semua, diganti dengan generasi lain menjadi baik, itu Allah yang melakukannya. Bisa. Ya. Kita merasa kayak kita kepada anak. Anak saya kalau nggak ada saya, apa bagaimana ya? Lah, bagaimana Pak? Emang kita ngapain sama anak? Kita yang makan rezeki anak. Allah ngasih rezeki kepada kita untuk anak itu. Kita mau udah kapan? Rezeki kita mau dimakan sama orang tua kita. Sekarang giliran kita makan rezeki anak dari Allah untuk ngurusin ciptaan Allah nih yang jadi anak kita. Itu rezeki mereka semua. Kita mau udah habis. Ya, makanya jangan pelit sama anak buat urusan surganya, ilmunya, takwanya. Itu rezeki mereka. Bahkan kita mati mungkin anak lebih bahagia dari ketika kita ada, karena Allah yang ngurusin, bukan kita. Hakikatnya apa saja di dunia ini Allah, Pak, bukan kita. Ya, kita berpikir bahwa kita ini agama, kalau nggak ada kita hancur. Enggak, Allah yang memelihara agama ini, memelihara iman ini, memelihara umat Islam, memelihara Al-Quran, semua Allah. Ketika kita diberi anugerah oleh Allah hidayah kebaikan, bayar bersyukur juga kepada Allah. Nggak sempat kita ngomong, ya, bahwa ini adalah hasil perbuatan kita. Nggak sempat. Malunya kepada Allah, itu tauhid. Nah, ketentraman ini tidak terusik oleh apapun, dan itu akan dia dapatkan di surga. Semuanya Allah, ya Allah. Nah, para wali itu gelisah, takut Allah merubah. Kita udah dikasih, seperti kita lagi punya duit, kan ketakutan duit habis, ya. Padahal kalau nyari duit mah ada kasab kita. Perhatikan Pak, kalau urusan dunia ada kasab kita, kalau urusan rohani tidak ada kasab kita, Pak. Jangan dikira kita sholat, kita puasa, itu kita lagi bikin kesolehan, enggak. Lagi bikin makrifat, enggak. Kenapa? Karena Allah bayar amal kita sama surga. Bukan ngebangun rohani, ngebangun surga. Paham gak Bu? Saya ulangi pelan-pelan. Ya, ini pikirannya jangan kemana-mana Bu. Ini udah kemasak be pikirannya nih. Dunia, keperluan di dunia Bu, ada bagian kasab kita yang Allah kasih. Kita nyari duit sungguh-sungguh dapat, karena ada kasab kita. Ya, zaman sekarang mah Bu udah jangan ngandelin laki baik. Ya, udah jangan ngandelin laki malas begitu. Udah kita ge nyari duit ge ongkoh. Lah saya mah bini ge saya nyari duit dah. Gitu. Ongkoh jangan ngandelin laki. Gitu. Ya zaman sekarang nih. Ya.
Kenapa? Artinya kita mau dapat duit, Allah ngasih didik kita ini kasab usaha kita. Segitu. Itu juga kadang-kadang Allah nggak kasih. Itu ujian bagi kita tuh. Ujian bagi rohani kita. Tapi kalau urusan ma'rifat tidak ada berkaitan dengan kasab kita. Kita jangan menghitung sholat gua banyak, puasa gua banyak, amal gua banyak. Itu Allah balas Pak sama pahala, sama keberkahan dunia. Udah impas. Lalu ma'rifat, usul, syuhud, enggak. Kalau Allah suka Allah kasih, enggak suka enggak Allah kasih. Karena itu wahbi, anugerah, bukan kasbi. Enggak. Mau orang itu mau jadi 4-6 kali keturunan wali, ya misalnya keturunannya bukan sekali 2 kali, 6 kali. Engkongnya wali, engkongnya lagi 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 wali, tetap nggak ada kaitannya. Dia mau jadi wali kagak. Wilayah, syuhud, usul, ma'rifat, wahbiyah, Allah yang beri. Nggak ada kasab dikit juga nggak ada. Terus ngapain kita zikir? Itu ngilangin diri kita. Jadi makrifat itu, perhatikan Bu, usul itu Allah kasih kalau kita beramal karena Allah, bukan karena apa-apa, baru dapat. Kalau enggak, dapat surga doang. Kalau kita tukar juga sama kepengen dunia, ya Allah saya mudah-mudahan berkah sholat, udah dapat berkah dunia, surga enggak. Tuh, kudunya untuk surga aja, ntar dunia gak dapat, begitu kudunya. Bahkan lebih tinggi lagi, untuk Allah aja semuanya dapat. Tapi kadang-kadang orang kurang percaya, kurang yakin, karena kurang bersih hatinya. Nah ini, jangan pernah menyangka zikir kita, mujahadah kita ini pasti marifat lah. Itu saja sudah nafsu, dan itu hijab azim lillah wa bas. Itu sebab kenapa di dalam tarekat murid itu mesti hilang di depan gurunya. Bukan guru, itu pendidikan dia agar dia hilang lillah, udah begitu maksudnya. Lah guru mungkin aja dirubah jadi kafir oleh Allah, nggak ada urusan, nggak ada kaitan dengan kita ya, karena Allah lah Malik ya. Nah ini buah yang dimaksud hikmah dan ma'rifat. Wa qauluhum hadzal ladzi ruziqna min qabl isyarah ila anna tilkal uluma wal hikam kanat tsabitatan lil qalbi halatat tajarrud. Buah perkataan bahwa yang telah kami diberi rezeki dulu di dunia, ini satu isyarat bahwa ilmu-ilmu itu, hikmah-hikmah itu dulu di dunia melekat di hati ketika dia memurnikan tujuan hidupnya karena Allah sahaja. Ketika dia melakukan apa saja karena Allah tajarrud, maka dia dapat makrifat buah tuh. Itu nggak ada kasab sama sekali. Fahtajabat anha bitawahhul fil umuri tabi'ati inda ta'alluq fanasai taha. Fahtajabat mana? Fahtajabta anha bitawaghul fil umuri dunya atau fahtujibta anha bitawaghul fil umuri tabi'ati inda ta'alluq fanasaitaha. Maka engkau terhijab dari semua itu, dari ma'rifah, dari hikmah itu. Kenapa? Disebabkan tawaghul fil umuri tabi'ah, masuk kepada urusan tabiat. Sembahyang urusannya pengen bahagia, pengen dapat harta ya. Orang rajin banget pergi ke majlis zikir supaya doa-doanya dikabulin, supaya usahanya maju ya. Ini yang nggak dapat makrifat, yang lain dapat karena Allah Maha Karim, namun tidak menjadi golongan orang-orang yang luhur, yang tinggi. Kan banyak majlis-majlis zikir dibuat itu untuk apa? Untuk doa supaya usaha maju ya, hidup berkah,
Ya, makna hidup berkah ada duitnya. Padahal yang dimaksud berkah, ya, apa yang dia miliki dinikmati oleh orang-orang sekitarnya, itu berkah. Berkah itu lebih dan melimpah, biar sedikit tapi semua dapat, itu berkah. Ya. Nah, terhijab, ya, makrifat itu atau fahtajabat anha bitawaghul, terhijablah makrifat dan hikam itu, ya, dari jiwa itu dengan sebab masuk kepada urusan tabi'ah. Ketika dia ta'alluq kepada tabi'ah, kepada dunia, maka panasiatha, maka lupa, ya, nafsu itu, rohani itu lupa kepada makrifat dan hikam itu. Ya. Summa tazakkarat hina tajarradat an malabisiha, kemudian baru ingat kembali ketika apa? Ketika jiwanya melepaskan dari bajunya, dari jasadnya, dari keperluan jasadnya. Apapun yang dilakukan jangan untuk jasad. Nih, kita ngasih orang nih Bu, jangan nungguin terima kasih. Terima kasih itu kenikmatan bagi jasad. Apalagi ngarepin balasan mah. Gua udah datang ke rumah jadi kagak datang ke rumah kita. Orang PA abad itu, Ustaz. Ini beramal apa berdagang sama Allah? Iya, padahal gue udah ngasih, dia mau ngasih saya cret. Apa baik? Ini dia sedang tidak beribadah tapi sedang mengikuti hawa nafsu, dibungkus sama ibadah, kata dia mah. Tuh. Begitu dikasih terima kasih apa? Lu nggak ada ajarannya pisan. Nah, emang kita ngomong begitu ada ajarannya itu? Apa baik? Coba lepaskan dari semua keperluan tabi'ah itu. Nanti baru Allah kasih rohaninya yang kuat. Ya Bu? Kok ke ibu-ibu katanya, ke bapak-bapak kagak? Ya. Summa tazakka an malabisi hali qaulihi alaihi salatu wasalam, berdasarkan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah seperti sesuatu yang hilang, milik orang mukmin. Itu milik kita, hilang karena kita di dunia ini urusannya urusan tabiat, urusan dunia. Jadi hilang. Kalau kita cari dapat, benda hilang. Gitu. Al hikmatu dhalatul mu'min. Kenapa? Karena dulu itu rohani kita. Maka ketika kita di dulu Bu, di zaman azali, ketika kita belum diturunin ke dunia, Allah nanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya. Nah, itu kan kita marifat tuh. Kita mengerti hikmah tuh. Hikmah, kenapa dijadiin ini? Hikmah, kenapa dibikin itu? Hikmah, ngerti tuh. Tapi begitu dibungkus oleh tubuh ini, hilang. Dhalatul mu'min. Mesti kita cari. Carinya kemana? Ke Allah. Carinya kemana? Kebuang tujuan tabi'ah ini. Maka mesti tajarrud, murni untuk Allah, bukan untuk jasad. Mulai dari nuntut ilmu, Pak. Kami ketika di Mesir masuk kepada guru, ya, kita masuk kepada guru tasawuf. Kita ditanya, kamu datang ke sini mau ngapain? Wah, mantep banget kita jawab, menuntut ilmu. Tujuan lu nuntut ilmu? Iya. Tujuan itu nuntut ilmu? Oh, bukan. Untuk menghilangkan kebodohan. Oh, berarti tujuan ini menghilangkan kebodohan. Untuk ibadah, Ibadah tujuan. Untuk Allah, coba untuk ke Allah lama banget itu jawabnya. Nah, mereka para aulia udah ngelewatin itu semua, Allah saja. Bukan tidak memprediksi ini. Salah. Ya, tidak. Karena ini mah jasad. Rohani Allah saja. Kita kerja di rumah tuh Bu, yang ngelayanin laki itu ngelayanin Allah. Lah iya. Makanya jangan dilihat lakinya enek ngelihatnya. Ya. Iya. Tutup mata kita supaya jangan ngeliat laki. Gua kenapa empat amat kalau ngeliat laki ya? Jadi kagak ikhlas kerja, tutup mata tuh. Tapi Pak, pas lakinya mati mah sedih, laki gua mah mati tuh kan.
Makanya jangan sampai mati. Ngapa dicegani banyak janda mulu, ngapa lakinya pada kemana? Diomelin bae mati pada. Ya. Hanya saya kalau mau bini mau ngomel, ayo ntar mati, nggak jadi dia. Kawinin lagi, hidup lagi saya tuh. Takut mati lakinya, jadi sayang bini saya mah. Ini mah nggak pada sayang sama laki. Ada nggak itu ipar-ipar saya itu? Nggak pada sayang sama laki. Wal azwaj li nufusihim al hurul ain al mutahharah anit tamsi wal fawahish. Ya. Pasangan bagi jiwa mereka itu bidadari yang suci daripada kotor. Itu bagi tubuh tuh. Wali qulubihim an nufusul qudsiyah al mutahharah an dansit tabai wa kadril anasir Allah. Tapi bagi jiwa mereka adalah jiwa yang suci, ya, nufus yang suci, ya, nufus yang kudus, yang suci daripada kotoran tabiat dan kotoran unsur. Bagi rohani murni, tidak ada kotoran sifat karakter manusia. Maka wali kenapa seperti malaikat? Karena dia hidup dengan rohaninya. Jasadnya sudah kalah dengan keperluan rohaninya. Sabarnya mengalahkan keperluan tubuhnya. Syukurnya, ridhonya mengalahkan. Berarti suci sudah. Dia berbuat murni dari rohaninya. Di akhirat dia mendapatkan anugerah kebahagiaan batin yang sama sekali tidak ada unsur rohaninya. Apa jasadnya? Wala jannata li arwahihim lihtijabihim anil musyahadah, dan tidak ada surga bagi roh mereka karena mereka terhijab dari musyahadah. Ya, wala jannata li arwahihim lihtijabihim anil musyahadah. Ya. Wala junnah, wala junnah, dan tidak ada penghalang bagi ruh mereka. Ya. Tidak ada penghalang karena mereka ihtijab anil musyahadah, karena terhijab dari musyahadah. Tidak terhijab dari musyahadah, itu sebab tidak penghalang bagi rohani mereka. Ya, di dunia dia langsung melihat Allah, maka di akhirat dia melihat Allah. Kita kan katanya di akhirat nanti melihat Allah. Yang di dunia melihat Allah, Pak. Kalau di dunia nggak melihat Allah, nggak melihat. Bagaimana melihat Allah di akhirat? Sesuai dengan melihatnya di dunia. Apa melihatnya di dunia? Apa baik kita lihat itu Allah, bukan makhluk. Sebesar itu, maka sebesar itu nanti melihat Allahnya. Maka lihat dalam hadis, ketika Nabi menceritakan bagaimana orang melihat Allah, Nabi menjelaskan ada yang melihat Allah seperti matahari, Allah bukan matahari. Ada yang melihat Allah seperti bulan, Allah bukan bulan. Ada yang melihat Allah seperti bintang, ada yang melihat Allah seperti awan, ada yang melihat Allahnya dari kejauhan seperti asap. Gitu. Ada yang nggak melihat sama sekali, tapi di surga. Nah, surga itu balasan untuk amal jasad, tapi kalau melihat Allah balasan untuk akhlak mulia, ma'rifat usul. Kalau di dunianya dantak banget, orang dia ngelihat gerak orang saja, dia ngelihat Allah sudah yang menggerak, bukan mata batinnya udah tembus ya Allah gitu. Sehingga mulia aja manusia itu di depan dia, meskipun kafir mulia saja karena Allah yang bikin. Orang kafir siapa yang bikin? Ya Allah, yang bikinnya maha mulia. Ya, itu jelas dia di akhirat yang ngelihat Allah, karena di dunia juga jelas. Itulah ru'yah, karena ru'yah untuk rohani. Itu sebab anta'budallaha ka'annaka tarah, ru'yah. Ya, seberapa melihatnya, sebesar itu juga ru'yatullah fil akhirah. Ya. Kalau surga dapat apa yang kita kepengen di sini, yang enggak kita dapetin, dapat. Ini orang yang sampai mati enggak kawin, Allah kawinin di surga. Ya. Maka berbahagia udah jadi janda kayak bagian, yang penting nanti terdapat laki di surga, udah. Laki di dunia mah tadi itu kan ngeselin, nyebelin, ngeselin, nyusahin. Ya bikin 4. Ya. Udah malas, marah-marah mulu lagi.
Nah ini innallaha la yastahi, jam 11 kasih tahu ya. Innallaha la yastahi, ini adalah contoh lain bahwasanya Allah tidak malu. La yamtani imtina'ul mustahi, Allah tidak terhalang seperti orang yang malu. Terhalangnya orang yang malu. Orang kan kalau malu ada sesuatu yang menghalangi dia untuk melakukan sesuatu atau untuk pergi kepada suatu tempat karena malu yang menghalang dia. Nah Allah tidak ada yang menghalangi ya, seperti orang yang malu. An yadriba masalamma, untuk membuat satu contoh, ba'udatan, sekecil nyamuk, fama fauqaha, yang lebih kecil lagi. Izil kafiru indahu ahqar min ba'udah. Kenapa pakai perumpamaan lalat? Lalat lebih berharga katakan daripada orang kafir, karena kafir di sisi Allah ya, lebih rendah daripada lalat. Wad dunya min janahiha ya, dan dunia lebih rendah daripada sayap lalat. Ada dalam hadis Nabi berkata, dunia itu tidak senilai ya, di mata Allah lebih dari sayap lalat. Sayap lalat lebih, apa sih sayap lalat buat apa sih? Ya, dunia di sisi Allah lebih rendah lagi daripada itu. Bahkan Nabi mengumpamakannya bangke gitu. Kama nataqa bihil hadis, seperti yang diucapkan oleh hadis. Annahul haqqu mir rabbihim, bahwasanya lalat itu hak dari Tuhannya. Begini memahaminya ya Bu, Pak. Kita kalau bikin sesuatu, kalau lagi kurang mood, tahu kurang mood ya? Kan kurang cakep bikinannya. Ya. Misalnya tukang nih lagi ngebikin tembok apa, kalau nggak mood menyon. Apa selain daripada mood bahasanya? Apa? Ya mau jengkel kayak apa ke sebabnya ya? Pokoknya nggak mood menyon. Ada nggak Allah bikin alam lagi nggak mood? Nggak ada. Allah bikin semuanya dengan kesempurnaan dirinya, meskipun lalat kecil. Maka di dalam lalat mengandung sistem ketuhanan yang sama dengan manusia, dengan ciptaan yang kecil sama yang gede sama saja. Allah membuatnya bi fi'lihi wa sifatihi wa zatihi wa kamalih. Nggak terhina bahwa lalat saja itu suratul haq, annahul haq. Bagaimana manusia? Ya, rupa hak. Maka yang kalau kita dikatakan manusia lebih mulia dari semua itu, Allahu Akbar. Dan manusia yang mulia di sisi Allah, manusia yang telah ditakdirkan untuk menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, udah ditakdirkan jadi umat, udah jangan ada yang membuat kita pusing, sedih. Kita udah dipilih Allah jadi umat Nabi, musibahnya saja pahala. Umat lain tidak. Sejak Nabi Adam sampai kepada umat Nabi, hanya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makin musibah makin pahala. Itu sebab Syekh Abdul Qadir berdoanya apa? Ya Allah, musibah saya jangan diangsur, kontanin semua. Ya, kita musibah romannya mau di stop, jangan. Lah, nggak ada anugerahnya, kecuali dia mempunyai iman yang tinggi, di mana iman yang tinggi sudah sampai tauhid zat, mengalahkan semua musibah, nggak berasa apa-apa, baru nyaman. Kalau belum, kita pandang itu musibah itu ujian ya, untuk dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dunya annahul haqqu min rabbihim li munasabati al mumassal bihi ya, limunasabatil mumatsali bihi al mumatsala lahu. Ya. Ini sesuai yang yang diserupainya kepada yang menyerupainya. Ya. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin, yang sesat hanyalah orang-orang fasik. Artinya yang bikin itu sama dengan yang dibikin. Itu annahul haqqu mir rabbihim, siapa yang bikin ini begitu, jadi mulia. Maka dari segi bikinan
Ya, dari sebikinan semua makhluk mulia walau kana kafir, tapi di sisi Allah kafir lebih hina daripada seekor nyamuk. Dunia lebih hina, lebih tidak berharga dari sayapnya nyamuk. Jadi ada yang sangat berguna, agama umat Islam. Ya, kita di surga sudah sebetulnya kalau kita ini di agama, sholat, puasa, ya haji, zakat, berbuat amal soleh, ngaji, membangun masjid, membangun madrasah, membangun musola, membangun keperluan masyarakat. Itu surga semua. Ya. Dan membangun rohani kita jika kita melakukannya lillah. Alladzina kharaju min maqamil qalbi ila maqamin nafs. Siapa fasik? Yang keluar dari maqam hati kepada maqam nafsu. Orang fasik itu bukan orang kafir. Orang fasik itu adalah orang muslim yang melakukan bukan karena Allah. Ini dalam persepsi orang sufi. Kalau persepsi fuqaha, orang fasik orang yang melakukan melanggar syariat. Ya. Orang kita kan muslim, entar sholat, entar enggak, fasik. Ya, karena ada entar sholat, entar enggaknya. Tapi bagi orang sufi, biar sholat baik, kalau enggak khusyuk fasik. Biar ngasih baik, kalau enggak ikhlas fasik. Ya. Kalau yang pertama enggak dapat surga, yang kedua enggak dapat ma'rifat, enggak dapat ru'yatullah fid dunya wal akhirah. Kalau di dunia enaknya surganya makan minum, di akhirat juga bagi tubuh surganya makan minum. Jika di dunia rohani ini kebahagiaannya melihat Allah, ridho, syukur, di akhirat juga melihat Allah. Serupa tuh, surga itu kita dapatkan. Wa min ta'atir rahman ila ta'ati syaitan. Daripada taat kepada Rahman, Allah yang menciptakan dunia ini, tapi keluar kepada taat yang kepada syaitan. Wa humul fariqus tsani minal asqiya lal fariqil awwal. Mereka adalah golongan kedua daripada orang yang menderita. Bukan golongan yang pertama. Golongan yang pertama orang kafir yang menderita. Golongan yang kedua orang fasik. Ya, karena orang fasik itu adalah awamul mu'min. Orang fasik awamul mukmin. Itu orang fasik. Awamnya orang mukmin. Kalau khasnya orang mukmin aulia. Awamnya orang fasik awamnya orang mukmin itu awamnya orang mukmin itu khassatul fasiqin, khasnya yang melakukan dosa Allahumma shalli. Sebentar. Awamnya orang mukmin, naam, itu adalah khasnya orang fasik. Kalau awamnya orang fasik, kafirin sudah. Ya. Nah, kita mukmin tetapi fasik, awam. Karena yang khas lillah. Ini pembagian Imam Ibn Arabi. Orang-orang sufi lah maksudnya ya. Fa innahum dhaluna fi nafsil amri ala ayyi halin kana la bihi wala bi sababin akhar. Mereka tersesat di nafsul amr. Ya, di perkara yang sama. Ya. Ala ayyi halin kana, dalam keadaan apapun. La bihi wala bi sababin akhar. Bukan karena perkara itu juga bukan bukan sebab yang lain. Wa idlaluhum bihi musabbibun an fisqihim fil haqiqah. Kesesatan mereka musabbabun an fisqihim, itu disebabkan dari kefasikan mereka secara hakikatnya. Mereka tersesat disebabkan kefasikan mereka, sebenarnya begitu. Tersesat di sini tidak ketemu Allah. Kita kan kalau mau pergi ke Tambun kudunya mau sampai. Kenapa nggak sampai-sampai? Karena kemana baik jalannya. Nah, ini hakikatnya disebabkan fasik. Jadi fasik adalah orang yang melakukan sesuatu bukan karena akhlaknya tetapi karena nafsunya. Maka yang ditaati bukan Allah tetapi syaitan. Kayaknya sama dia pisan, padahal tidak. Ya, maka boleh jadi kiai dulu kalau ngomong dikit-dikit setan. Ya. Lah kalau kita tiruin
Ya nggak bisa. Kita jadi kayak preman nanti ngomongnya, mulutnya jelek. Jika wali, ya, dia melihat sifat, tidak hina orangnya. Ya, karena yang dilihat sifatnya, sifat anjing, sifat babi, sifat monyet, sifat setan, sifat orangnya tetap baik. Makanya diomelin kiai lah tetap disayang, nah, karena sifatnya yang diomelin. Kita mah kalau udah ngomong setan, udah sama orang-orangnya hilang. Ya, itu kotor lidahnya. Sama juga preman jadi omongannya, anjing, monyet, setan gitu. Jika tidak ada urusan tarbiyah ruhiyah. Ya. Intartibul hukmi alal wasfi yus'aru bil aliyah wa hiya ziyadatu inadihim wa inkarihim wa hikdihim wa ghalabati sifati nufusihim ala qulubihim. Karena tartibul hukum, karena akibat hukum kepada sifat itu dirasakan daripada ketinggiannya, yaitu tambahnya ina dan ingkar, dengki dan dominasi sifat nafsu mereka kepada hati mereka, maka sifat itu juga mengikuti itu. Ya. Biwurudil Quran, dengan wurud Al-Quran, payaziduhum, dengan datangnya Al-Quran, payaziduhum, dan membuat mereka menambah jauh, menambah gelap di atas kegelapan. Orang kafir datang Al-Quran bukan makin terang. Ya, kita melakukan kebenaran tidak makin terang, karena ada kefasikan, kita melakukannya bukan karena Allah tetapi karena tabiah, karena nafsu. Ini yang membuat kita jauh dari Allah, padahal kita selalu berbuat baik, selalu beramal, berada di dalam amal. Ya, bukan hanya cerita orang kafir, karena kafir jauh daripada Allah, artinya nggak Islam, ya karena nafsu. Persoalannya sama, kita pun sebagai orang muslim tidak ma'rifat, tidak usul, tidak tinggi di sisi Allah karena nafsu, karena tabiat. Ya. Demikianlah tafsir daripada Al-Imam Ibn Arabi tentang kabar gembira untuk orang beriman dan amal soleh, tentang surga, baik surga zahir dan surga batin, ya, surga jasmani dan surga rohani. Surga dunia jasmani, surga akhirat rohani. Tetapi karena kita di akhirat disepakati oleh ulama, jasad dan rohani kita, yes, hidup jasadnya dan rohaninya, bukan rohani saja, maka di surga di akhirat jasad kita dapat surga, rohani kita dapat surga. Seperti di dunia, jasad kita dapat rezeki dari Allah untuk jasad, tetapi dapat rezeki dari Allah untuk rohani. Rezeki jasad ada kasab kita, tapi rezeki rohani tidak ada kasab kita. Agama diturunkan agar mendapatkan rezeki rohani, maka lakukanlah semua agama ini, amal soleh ini lillah, maka kita membangun rohani, maka sempurnalah. Itulah yang disebut maqamul ihsan. Ya, itulah kemanapun tafsiran mereka membahasnya dari sisi ihsan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.